Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita diundang untuk bersama-sama kembali lagi merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita mendengar hari ini kisah tentang penolakan Yesus oleh orang-orang sekampungnya, oleh orang-orang yang mengenalnya, dan mungkin oleh keluarganya sendiri. Tentu penolakan bagi Yesus adalah suatu misteri iman. Bahwa ada yang mau menerima, ada yang menolak, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Misteri iman ini dihadapi Yesus dengan penuh cinta. Ia tidak membenci, ia tidak memarahi, tetapi justru di balik semuanya itu menjadi suatu kekuatan bagi Yesus untuk terus mengajar, untuk terus mengajak setiap orang percaya kepada ajakannya dan teristimewa percaya kepada pengajarannya. Karena Yesus tahu tujuan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan. Yesus tidak putus asa, Yesus tidak kecewa, Yesus tidak merasa tersisihkan. Tetapi kasih karunia Allah akan terus bekerja dalam kehidupan setiap orang. Dan hanya orang-orang yang menerima dan percaya yang akan memahami, mengerti maksud dan tujuan Allah di dalam kehidupan. Kita bisa melihat di dalam kisah Injil hari ini, bahwa ketika mereka menolak Yesus, apa yang terjadi? Oleh karena ketidakpercayaan mereka, maka mereka tidak mengalami mujizat. Begitupun di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak ingin memahami, mengerti, kita tidak mau percaya kepada Allah, kita menghindari dari Allah, maka kita pun akan kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kehilangan berkat, kehilangan arah dari kehidupan kita, kehilangan cinta yang sejati, kehilangan perlindungan yang sejati. Yesus tentu hari ini menginginkan kita untuk membuka mata kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita
untuk mengenal Yesus secara benar. Karena dengan pengenalan secara benar dan pengenalan secara baik kepada Allah, maka kita mampu melihat rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita pernah mengalami misteri penolakan. Sesungguhnya misteri penolakan adalah satu misteri iman yang harus memberikan sesuatu kekuatan baru di dalam hidup kita untuk semakin berani, untuk semakin kuat, untuk semakin setia dan taat kepada Allah, tetap bertahan di dalam kebenarannya. Penolakan adalah hal yang wajar bagi murid Tuhan saat ini, sebab Yesus sendiri pernah ditolak. Tetapi Yesus mengingatkan kita, penolakan tidak boleh membuat kita putus asa, tetapi penolakan harus memberikan motivasi kepada kita untuk terus berlangkah maju sampai kepada kemuliaan seperti Yesus yang terus maju sampai kepada kemuliaan surga, di mana Ia memberikan kehidupannya bagi kita, memberikan keselamatan bagi kita. Semoga kita semua hari ini boleh setia kepada Allah, berani untuk melawan segala kekuatan-kekuatan dunia dan membiarkan Allah yang menguasai kehidupan kita sendiri. Dan semoga Tuhan yang Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.